Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di kesempatan siang hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan yang luar biasa, sehingga masuk di sesi siang hari ini dalam rangka Milad 21, Milad yang ke-21 Human Initiative. Kita akan masuk ke sesi konferensi pers. Dan tentunya masih bersama saya Eko Febrianto dan juga ya, kita akan masuk di sesi konferensi pers. Dan langsung saja, yang terhormat Bapak Tommy Hendrajati selaku Presiden Human Initiative, kemudian Bapak Aan Suherlan selaku Spesialis Program Human Initiative, yang terhormat Mas Egy Gustiana Putra selaku Manajer Digital Fundraising. Dan tentunya teman-teman, rekan-rekan pers semuanya yang hadir baik itu online maupun offline yang sudah ada di kantor Human Initiative di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya 21 tahun perjalanan Human Initiative merupakan sebuah pencapaian berharga bagi Human Initiative. Dukungan kolaborasi dari berbagai pihak telah menjadi sebuah kekuatan agar Human Initiative dapat terus berkarya dalam gerakan kemanusiaan. Dan di tahun 2020 ini adalah tahun yang menjadi ujian bagi kita semua. Seperti yang kita ketahui di era pandemi ini ya Mas Eko ya, banyak banget pengaruhi di berbagai macam sektor nih. Jadi hal ini juga yang menguatkan kita untuk saling membahu, kerjasama, dan saling menguatkan. Ya, tentunya Human Initiative meyakini bahwa selalu ada harapan. Jadi meskipun di tengah pandemi seperti saat ini yang masih terjadi di negara kita, bahkan di negara-negara yang ada di dunia, maka kita harus tetap yakin bahwa selalu ada harapan, selalu ada semangat untuk kehidupan yang lebih baik di tahun yang akan datang. Ini juga merupakan momentum yang baik untuk mempersiapkan diri dengan semangat baru memasuki tahun 2021. Berikan aplaus untuk Human Initiative. Konferensi pers ini kali ini tujuan untuk membangun rasa optimisme dengan berupaya menghadirkan upaya program dan produk yang solutif di tahun 2021 untuk memfasilitasi antara orang yang mampu, masyarakat yang membutuhkan. Ya, tentunya sebagai upaya Human Initiative untuk terus mengoptimalkan dalam gerakan kemanusiaan, Human Initiative juga akan menghadirkan beberapa program untuk tahun 2021. Tentunya nanti kita juga akan mendengarkan pemaparan dari beberapa rekan-rekan Human Initiative. Tapi sebelum itu mari sama-sama kita buka dulu ya acara konferensi pers ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami silakan kepada Presiden Human Initiative yang terhormat Bapak Tommy Hendrajati untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih Mas Eko dan Mbak Risa. Kawan-kawan media yang saya hormati, kawan-kawan baik yang offline maupun yang online ya. Kemudian kawan-kawan Human Initiative yang sudah berupaya menyiapkan acara pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bersyukur tetap bisa beraktivitas, diberikan kenikmatan yang paling mahal saat ini, yang tidak bisa kita hitung dalam jumlah rupiah, yaitu nikmat sehat di tengah-tengah situasi pandemi secara global COVID-19, sehingga kemudian kita bisa terus beraktivitas sebagaimana yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua. Dalam rangka menyambut Milad yang ke-21, Human Initiative berupaya untuk terus menggalang sebuah kolaborasi dalam kerja kemanusiaan, tidak hanya di Indonesia dan juga di wilayah negara-negara lain yang saat ini pada situasi kondisi yang sulit. Nah, tentunya ini adalah sebuah upaya untuk terus
menjaga agar mandat dan tanggung jawab Human Initiative dalam kemanusiaan terus bisa berlangsung. Kita tahu bahwa situasi pandemi saat ini, tadi juga sudah disebutkan di dalam acara Humanity Outlook, ya, ada miliaran warga dunia yang harus kehilangan mata pencaharian. Menurut data ILO, ada 1,5 miliar orang yang harus kehilangan mata pencahariannya. Bahkan juga ada jutaan orang yang sudah meninggal di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, kita juga sudah tahu setiap hari update-nya, ya, hampir saat ini sudah hampir 500.000 orang yang terdampak COVID-19. Saya kira tantangan kita ke depan semakin berat, ya. Tadi dikatakan oleh para pembawa acara kita, namun tetap optimis. Kenapa kemudian kami mengadakan press conference pada hari ini, mengundang kawan-kawan media yang juga memiliki tugas yang sama untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, sehingga kita semua meskipun dalam situasi yang sulit tetap memiliki semangat kemanusiaan, semangat berbagi kepada sesama, karena pandemi ini semakin menguatkan bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita harus hidup selalu bersama-sama, berkolaborasi untuk meringankan beban, kesulitan saudara-saudara kita yang lain. Menarik untuk kita cermati bahwa tadinya awal ketika masa pandemi kita memprediksikan mungkin bantuan kemanusiaan lembaga seperti kami ini akan jauh dibandingkan dengan tahun lalu. Tetapi ternyata ada kekuatan lain, ya, yang membuat masyarakat kita ini bisa tetap bertahan dan justru tetap memberikan kepeduliannya untuk berbagi. Ya, karena ada dorongan keyakinan kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika dia membantu justru akan mendapatkan kemudahan. Nah, sehingga ternyata ini tidak berpengaruh dibandingkan dengan tahun lalu. Setidaknya sama dengan tahun yang lalu aktivitasnya. Nah, untuk itu di tahun 2021 kami Human Initiative dalam miladnya ini mengambil tema, ya, Together for Humanity, yaitu mengajak untuk bersama-sama dalam berbagi untuk kemanusiaan. Kami memiliki 3 program utama yang akan terus dijalankan di tahun depan, di mana yang pertama adalah Initiative for Disaster Management. Nah, payung program ini merupakan sebuah upaya untuk mengajak masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan ketika terjadi sebuah bencana. Apalagi sekarang di musim akhir tahun, biasanya secara kondisi karena masuk dalam musim penghujan, mulai banjir, longsor, dan situasi yang makin sulit adalah karena kita di tengah-tengah situasi pandemi. Maka di situ ada yang dikatakan sebagai double disaster, ya. Nah, ini perlu kesiapan yang luar biasa, ya. Karena penanganan situasi buat saudara kita yang terdampak tidak bisa hanya disiapkan tempat pengungsian yang seperti biasanya. Ini juga harus dibuat secara protokol kesehatan. Yang kedua adalah kami memiliki program Initiative for Empowerment. Ini merupakan sebuah upaya program agar kemudian kita bisa mendorong kemandirian masyarakat, tidak terjebak kepada kemiskinan. Karena kami meyakini bahwa setiap masyarakat itu memiliki sebuah potensi yang baik, tinggal kemudian kita akselerasi, kita stimulasi agar kemudian mereka bisa mandiri. Dan yang ketiga adalah Initiative for Children. Nah, program yang ketiga ini merupakan upaya kami mengajak kepada segenap masyarakat untuk memberikan pemenuhan terhadap hak dan perlindungan kepada anak. Ya, kita tahu bahwa anak ini adalah aset
baik aset keluarga maupun aset masyarakat dan aset bangsa. Nah, sehingga kemudian kita perlu memberikan sebuah dukungan program agar mereka bisa merasa percaya diri, merasa mandiri untuk menatap masa depannya. Nah, dalam kesempatan kali ini kami mengajak berkolaborasi kepada kawan-kawan media yang selama ini sudah mendukung aktivitas kami. Terima kasih. Sepanjang tahun 2020 sudah banyak aktivitas dan kegiatan kami mendapatkan dukungan liputan sehingga kemudian banyak diterima oleh masyarakat secara luas. Dan dalam pertemuan ini kali juga kami akan melaunching sebuah platform kolaborasi yang bernama giving.id. Begitu Mas Egi ya? givingweek.id. Nah, ini adalah suatu upaya kami untuk mengajak kolaborasi kepada semua entitas lembaga yang melakukan penggalangan dana kepada masyarakat. Sehingga kita bisa memiliki gerakan seiring sejalan. Ya. Kami tidak menginginkan adanya sebuah persaingan yang mungkin tidak baik, tetapi justru malah kita ingin menggalang ini sebuah potensi kekuatan untuk yuk kita bersama-sama berkolaborasi, silahkan menggalang dana sesuai dengan platformnya masing-masing, kemudian kita satukan ke dalam satu platform bersama. Inilah kekuatan masyarakat, inilah kekuatan bersama kita untuk menjawab tantangan kemanusiaan saat ini dan yang akan datang. Sehingga kemudian kita bisa bergandengan tangan untuk mengisi ruang-ruang kosong yang tidak dilakukan oleh negara. Karena tugas kita adalah mengisi ruang kosong yang dilakukan oleh negara maupun entitas lainnya. Mudah-mudahan niat ini bergayung bersambut dengan kawan-kawan yang lain. Setidaknya sudah ada 21 organisasi yang bergabung dalam acara ini, sehingga kemudian ini adalah modal awal untuk kemudian mengembangkan agar menjadi bola salju, ya, mendorong sebuah kedermawanan kepada seluruh masyarakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan memberikan kemudahan dalam menjalankan niat kolaborasi ini kepada segenap masyarakat. Terima kasih atas dukungan kawan-kawan media. Mudah-mudahan juga terus sehat dan terus sukses selalu. Terima kasih untuk Bapak Tommy Hendra Jati yang sudah memberikan beberapa pandangan secara umum apa saja nanti kegiatan yang akan dilakukan oleh Human Initiative pada tahun 2021. Yang selanjutnya untuk memperjelas lagi apa saja rencana program di 2021, akan ada presentasi program tahun 2021 dari Bapak Aan Suherlan, yaitu selaku Human Initiative Spesialis Program. Kami silakan kepada Bapak Egy Gustiana Putra, juga Pak Aan Suherlan. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa dalam program launching program untuk 2021. Saya hanya sekedar ingin menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Tommy berkaitan dengan program 2021. Jadi kalau kita berbicara tentang dunia kemanusiaan memang tidak akan pernah terlepas dari program apa yang akan kita tawarkan menjadi sebuah solusi dalam menghadapi permasalahan kemanusiaan selama ini terjadi. Human Initiative, boleh sekalian ditampilkan slide-nya. Human Initiative dalam mendesain sebuah program itu dilandasi dengan 3 pilar. Yang pertama adalah hasil yang terukur. Ini kemudian kami kedepankan, bukan sekedar mendesain sebuah program. Menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Didik tadi pagi menjelang siang, ya, berbicara tentang program itu bukan sekedar bagaimana kita mengeluarkan dana untuk masyarakat, tetapi bagaimana kemudian yang kita keluarkan itu dampaknya begitu luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua,
pemilihan tempat intervensi program juga strategis, gitu ya. Dan ini gayung bersambut dengan apa yang kemudian kami lakukan berkaitan dengan program-program yang kami desain untuk masyarakat. Jadi yang pertama adalah hasil yang terukur. Yang kedua adalah partisipatif kolaboratif. Jadi program yang kami gagas bukan sekedar ya program yang kami create, tetapi kemudian mengundang dari berbagai pihak agar kemudian banyak pihak yang mendukung terhadap program-program yang kami jalankan. Jadi partisipasi dari berbagai pihak, apakah kemudian dari donor kita, dari donor kami, kemudian dari pihak pemerintah, bahkan dari media sekalipun, ya ada partisipasi untuk menjadikan program ini semakin berkualitas. Yang kedua adalah kolaboratif. Jadi ini menjadi gennya Human Initiative, bagaimana kemudian menguatkan kolaborasi dengan berbagai pihak agar program-program yang kami jalankan ini bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah keberlanjutan proses. Jadi ini juga menjadi tolak ukur keberhasilan Human Initiative ketika menjalankan sebuah program dimanapun berada. Goalsnya adalah kemandirian. Lanjut. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa ada beberapa langkah-langkah yang kami lakukan ketika mengintervensi sebuah program. Pertama adalah pasti kami akan melakukan fase pertama ini dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Ini fase pertama. Kalau kami sebut dengan quality of life nomor 1, gitu ya. Yang kedua, tahapan kedua adalah intervensi program itu pengembangan kapasitas masyarakat. Jadi setelah kemudian pemenuhan dasarnya terpenuhi, baru kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan kapasitas masyarakat. Berikutnya adalah pengembangan sistem dan kelembagaan. Ya. Fase keempat, pengembangan infrastruktur. Jika 4 fase ini berjalan dengan baik, maka goalsnya yang tadi saya sampaikan, tentu kita berharap bahwa setiap masyarakat yang kita intervensi, goalsnya adalah kemandirian. Jadi dimanapun mereka berada, mereka mampu berjalan secara mandiri walaupun tanpa intervensi dari Human Initiative. Ya. Jadi kalau kami sampaikan, nah ini lanjut. Nah ini tahapan yang kami sampaikan tadi, ya langkah-langkah tadi. Kalau kami namakan dengan quality of life. Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Nah 2020 capaian penerima manfaat yang mendapatkan intervensi program dari Human Initiative ada sekitar, boleh dikebawahkan, ketutup ya. Sorry yang tadi angkanya. Lanjut yang oke. 1.458.786. Ini adalah capaian yang kami lakukan di 2020. Nah, bagaimana kemudian target kami di 2021 nanti kami akan sampaikan. Lanjut. Ini yang disampaikan oleh Pak Tommy tadi, bahwa program Human Initiative, core mandat lembaga ini ada 3, menitik beratkan kepada 3 program utama. Yang pertama adalah Initiative for Empowerment. Jadi semuanya diawali dengan inisiatif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah inisiatif itu bukan sekedar muncul dari Human Initiative, tetapi juga muncul dari siapa saja yang kemudian ingin berkontribusi terhadap program-program yang kami create. Apakah donatur berinisiatif untuk mendonasikan dananya untuk membantu program-program kemanusiaan, atau kemudian pemerintah yang selalu membuka jejaring dimanapun kita melakukan aksi kemanusiaan, atau bahkan juga yang lainnya, ya bahkan media ini menjadi partner yang bisa memberikan inisiatif terhadap program-program yang kami create. Pertama, Initiative for Empowerment ini adalah sejumlah program pemberdayaan yang dilaksanakan dari berbagai level. Pertama, level individu. Yang kedua adalah level keluarga, yang ketiga level lingkungan. Tentu mengedepankan pertama adalah potensi masyarakat, yang kedua potensi wilayah program. Jadi agar program ini bisa benar-benar tepat sasaran. Kemudian tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Initiative for Children. Inilah sejumlah program yang bertujuan mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak. Jadi ada banyak program yang kami lakukan untuk melakukan pemenuhan hak dan perlindungan anak ini. Ada pemberian beasiswa, kemudian edukasi peningkatan kesehatan, kemudian pelatihan skill, pembinaan karakter, ya, pelayanan konseling, termasuk juga perlindungan anak berbasis masyarakat. Yang ketiga, Initiative for Disaster. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Tommy bahwa sesungguhnya kami ingin mengedepankan bagaimana program ini mampu mengurangi dampak bencana melalui pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat.
Jadi bukan menciptakan bencana ya, tapi bagaimana kemudian hadirnya human initiative mampu meminimalisir risiko yang terjadi di masyarakat, gitu ya. Ketika terjadi juga kami juga siap untuk melakukan intervensi program-program yang dibutuhkan di masyarakat. Jadi 3 program ini merupakan program utama yang akan kami jalankan di 2021. Lanjut. Oke, apa itu Initiative for Empowerment? Goal program ini adalah peningkatan kualitas hidup dan kemampuan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Bentuk programnya adalah klaster berdaya. Jadi klaster berdaya ini ditopang dengan 3 pilar yang kuat ya. Jadi setiap program yang kami lakukan untuk melakukan pemberdayaan itu ditopang dengan 3 pilar yang kuat. Pertama, pasti kami akan mencari pemudanya. Kami sebut dengan nama pemuda berdaya. Jadi pemuda ini tujuannya adalah bagaimana dia akan menjadi aktor utama dalam melakukan sebuah perencanaan termasuk pengorganisasian kegiatan komunitas yang ada di masing-masing wilayah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah kampung berdaya. Kampung berdaya ini adalah mendorong untuk mengembangkan modal-modal yang ada di masyarakat, apakah modal SDM, kemudian modal fisik, modal sosial, termasuk modal finansial. Contoh misalkan di berbagai desa itu ada namanya dana desa ya. Kalau kemudian masyarakat tidak memiliki konsep bagaimana mengembangkan program di masyarakat, nah hadirnya human initiative adalah dalam rangka untuk menciptakan agar keberlangsungan program yang dibutuhkan oleh masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah keluarga berdaya. Pilar yang ketiga keluarga berdaya. Jadi bagaimana intervensi yang kami lakukan akan terus dipantau perkembangannya dengan 3 poin. Pertama adalah ekonomi, yang kedua pendidikannya, yang ketiga kesehatan. Bagaimana orang tuanya berpenghasilan, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah dengan baik, kemudian bagaimana keluarga ini bisa sehat ya setiap hari begitu. Jadi klaster berdaya ini merupakan produk program yang ditopang dengan 3 pilar tadi, ada pemuda berdaya, kemudian kampung berdaya, dan keluarga berdaya. Strategi programnya adalah sasaran programnya adalah masyarakat prasejahtera yang tersebar di 110 kota kabupaten di 30 provinsi se-Indonesia dengan sasaran 130 desa, 1.689 pemuda berdaya dan 6.293 keluarga berdaya. Ini program gambaran terkait dengan program Initiative for Empowerment. Lanjut. Ini peta sebaran wilayah intervensi program pemberdayaan yang kami lakukan di Indonesia. Lanjut. Ini salah satu contoh produk yang kami hasilkan. Ini kopi tujak sembalun. Mudah-mudahan di sini juga ada produknya. Bapak-bapak juga, Bapak Ibu boleh mencicipinya ya. Ini gambaran saja bahwa program ini kami intervensi. Ada beberapa perkembangan yang begitu menggembirakan ya. Contoh misalkan ketika sebelum diintervensi penghasilan ketika menjual Arabica dan Robusta ini berbeda ya. Arabica misalkan cherry ini 12.000, setelah diintervensi ternyata lumayan secara harganya ya, meningkat. Artinya ini secara penghasilan masyarakat semakin meningkat, termasuk juga Robusta. Ini salah satu contoh program yang kami akan terus kembangkan sehingga masyarakat betul-betul bisa mandiri tanpa adanya intervensi human initiative. Lanjut. Nah, berikutnya adalah Initiative for Children. Rujukannya adalah Undang-Undang Dasar 45 bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini adalah poin penting yang kemudian kami garis bawahi sebagai inspirasi untuk meng-create sebuah program anak. Lanjut. Oke, jadi anak adalah aset terpenting masa depan bangsa, dia harus dilindungi. Siapa yang akan melindunginya? Pertama adalah keluarga, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga negara tentunya, gitu ya. Kemudian dibutuhkan upaya untuk menjamin agar anak mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Apa aja hak-haknya? Pertama adalah hak hidup, yang kedua hak tumbuh kembang, berikutnya hak berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, termasuk diskriminasi. Lanjut. Ini gambaran program besarnya untuk Initiative for Children. Goal program ini adalah terciptanya ketahanan anak dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
Nah, outcome program ini ada dua. Walaupun intervensi yang kami lakukan terhadap anak, tentu juga kami memperhatikan bagaimana orang tuanya juga bisa berdaya, ya. Kalau bicara tentang anaknya, maka tercipta kemandirian, terbangun peningkatan kualitas kesehatan, terpenuhi kebutuhan pendidikan formalnya, termasuk terwujudnya perlindungan anak berbasis masyarakat. Nah, intervensi terhadap orang tuanya adalah terbangunnya kesadaran orang tua untuk pemenuhan hak anak, termasuk kegiatan ekonomi orang tuanya juga bisa terpenuhi dengan baik. Lanjut. Ada 9 program yang meliputi program anak ini cukup banyak, ya. Ada Home Children Center. Ini adalah salah satu tempat yang menerpa anak-anak, adanya pembinaan, adanya pendidikan, adanya pengkapasitasan, adanya pendampingan agar anak-anak memiliki karakter yang baik, gitu ya. Ada orang tua asuh, ada sekolah inisiatif, sampai kemudian pondok yatim dan duafa. Jadi ada 9 program yang meliputi terkait dengan program anak yang akan kami jalankan di 2021. Lanjut. Ini beberapa contoh success story yang kami sampaikan. Jadi ada anak-anak yang kemudian mereka semakin terbiasa menulis sampai bisa membuat cerpen dan diterbitkan, ya. Termasuk lanjut. Termasuk juga anak-anak mahasiswa yang kemudian mereka punya kemampuan yang begitu luar biasa, ya, go internasional untuk tampil di dunia internasional. Lanjut. Terakhir, rekan-rekan sekalian, program yang akan kami jalankan di 2021 adalah Initiative for Disaster. Goals-nya adalah seluruh aktivitas atau program yang bertujuan untuk mengurangi, kemudian menghindari potensi kerugian dari bahaya, memastikan bantuan yang cepat dan tepat bagi para korban bencana, dan mencapai pemulihan yang cepat, tepat, efektif, serta bermartabat. Ya. Strategi programnya adalah meningkatkan awareness ke seluruh pihak agar mempunyai pemahaman terhadap risiko bencana dan bagaimana cara menanggulanginya dengan baik, ya, dengan edukasi, pelatihan, dan peningkatan kapasitas. Lanjut. Ini program Emergency Initiative for Disaster itu terbagi menjadi 2. Pertama adalah Emergency Response, yang kedua DRR atau kemudian PRB, ya, pengurangan risiko bencana. Nah, Emergency Response itu meliputi beberapa program yang kami jalankan selama ini dan akan kami lanjutkan di 2021. Pertama adalah rescue atau SAR. Jadi kami juga melakukan emergency response yang pertama adalah melakukan evakuasi, gitu ya, bersama masyarakat dan elemen-elemen lainnya ketika terjadi bencana apapun. Yang kedua melakukan psikososial. Yang ketiga melakukan medis darurat, ya. Kemudian berikutnya emergency relief. Nanti kira-kira apa aja emergency relief itu? Dan termasuk adalah kegiatan kaji kebutuhan. Jadi kaji kebutuhan ini bertujuan untuk melihat kira-kira apa yang terjadi dan apa next berikutnya program yang perlu dikembangkan di setiap masyarakat, ya, atau wilayah yang terdampak bencana. Lanjut. Ini kira-kira emergency relief-nya ada WASH, kemudian ada shelter, ada NFI, ada food item, ada help. Ini yang kami jalankan untuk 2021. Lanjut. Ini beberapa lagi, sebaran. 2 menit lagi. Oke, siap. Sebaran di Indonesia, ya. Lanjut. Ini sebaran di berikutnya. Sebaran di luar negeri, ya, di Bangladesh, Myanmar, kemudian Somalia, termasuk juga perbatasan Suriah dengan Turki, ya. Lanjut. Ini terakhir, Disaster Risk Reduction Human Initiative. Ini yang kami sampaikan dan terus kami gaungkan menjadi bagian edukasi terhadap masyarakat. Pertama, programnya adalah Kampung Tangguh. Jadi bagaimana menjadikan kampung itu mereka punya kesiapsiagaan ketika akan terjadi bencana. Mereka sudah tahu apa yang akan dilakukan, evakuasinya kemana, kemudian bagaimana cara mereka melakukan evakuasi, bagaimana kemudian melakukan pertolongan pertama itu kami edukasi di kampung tersebut, namanya Kampung Tangguh. Yang kedua sekolah aman, yang ketiga communication, information and education. Ini pasti akan kami lakukan terus sebagai bentuk bagian pembelajaran terhadap masyarakat. Dan yang terakhir adalah planet volunteer. Jadi kami membuka seluas-luasnya agar seluruh masyarakat terlibat, ya, untuk menangani kondisi yang selama ini kita hadapi, termasuk salah satu di antaranya adalah kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Terakhir, rekan-rekan sekalian, ini target penerima manfaat yang akan kami launching, ya, yang untuk 2021, ya. Targetnya adalah 1.463.785 masyarakat
yang mereka akan mendapatkan, merasakan, bahkan merasakan kebahagiaan atas apa yang akan mereka dapatkan dari bantuan melalui human initiative, tentu dari seluruh elemen masyarakat yang terlibat untuk menyukseskan program-program yang kami inisiasi untuk 2021. Saya kira demikian program yang kami launching di hari ini. Mudah-mudahan ya untuk masyarakatnya lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan Suherlan. Ya, berikutnya setelah kita mendengarkan pemaparan program tahun 2021 oleh Pak Aan Suherlan sebagai spesialis program Human Initiative, kita akan berikan kesempatan untuk pemaparan platform kolaborasi. Tadi yang sempat disinggung oleh Presiden Human Initiative, platform givingweek.id. Seperti apa platform kolaborasi yang akan digalang oleh Human Initiative? Kami persilakan Manajer Digital Fundraising Human Initiative Bapak Egy Gustiana Putra untuk menyampaikannya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan, baik itu rekan-rekan media yang sudah ada hadir di lokasi maupun rekan-rekan media yang mungkin juga hadir di platform event kita. Sebelumnya saya sangat bahagia gitu ya, karena hari ini Human Initiative terus membuktikan bahwa hadirnya Human Initiative itu senantiasa membawa gen kolaborasi gitu. Kalau bahasanya Pak Tommy itu selalu digaung-gaungkan kalau kita harus punya gen kolaborasi. Gen kolaborasi kita mungkin tidak hanya ada di lapangan, Pak An. Ketika melakukan program-program, kita senantiasa kemudian bekerja sama dengan NGO-NGO lain, bekerja sama dengan pemerintah tentunya, bekerja sama dengan mungkin stakeholder yang ada di setempat gitu ya. Tapi kemudian hari ini Human Initiative juga ingin kemudian mengajak kepada NGO-NGO, bahkan tidak hanya NGO Pak An, tapi kemudian rekan-rekannya jadi Pak An terus nih. Tidak hanya NGO, tapi kemudian juga lembaga zakat, tapi kemudian juga komunitas-komunitas atau bahkan mungkin startup kebaikan yang baru muncul gitu ya, untuk kemudian hadir bersama-sama dengan kita. Meskipun nanti di dalam givingweek.id ini ada NGO-NGO yang sudah besar gitu ya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada juga mungkin lembaga-lembaga, komunitas-komunitas yang mungkin baru lahir gitu ya. Itu tidak menutup kemungkinan untuk kita berkolaborasi. Dan hari ini kami hadirkan yang namanya givingweek.id. Givingweek.id sesuai namanya, ini adalah Pekan Berbagi 2020. Yang nantinya agenda ini tentunya, coba next slide. Agenda ini tentunya sebuah kolaborasi bersama, yaitu khususnya dalam konteks penggalangan dana. Khususnya dalam konteks mengajak masyarakat untuk kemudian semakin banyak orang yang peduli gitu ya. Semakin banyak orang yang ingin berdonasi. Kepada siapa? Kepada siapapun organisasi pilihannya gitu ya. Kepada organisasi yang menjadi favoritnya. Maka di sini nantinya di givingweek.id akan ada berbagai macam NGO yang alhamdulillah sih dari kemarin gitu ya, saya selalu dihubungi gitu ya, Mas Egy gimana cara gabungnya, Mas Egy gimana cara gabungnya. Ternyata banyak juga NGO, lembaga amil zakat atau bahkan komunitas-komunitas yang ingin bergerak bersama. Ini adalah sebuah platform untuk melakukan penggalangan dana bersama yang berlangsung selama periode tertentu, sebagai bentuk kolaborasi tentunya dalam gerakan kemanusiaan, serta semakin mendekatkan masyarakat dengan nilai-nilai kepedulian. Ya silakan next operator. Nah kenapa harus ada givingweek.id gitu ya? Kenapa tidak cukup dengan platform masing-masing saja gitu ya? Sebetulnya tujuan utamanya adalah kita ingin menunjukkan wajah kebersamaan kita. Kita ingin menunjukkan bahwa kita semua sedang berempati terhadap kondisi hari ini gitu ya. Semakin banyak orang-orang yang kemudian membutuhkan mereka yang mampu memberikan kepedulian gitu ya. Mungkin saat ini masih ada orang-orang yang memiliki kesempatan untuk berbagi, tapi lebih banyak orang-orang yang kemudian ingin menerima bantuan gitu ya. Nah, ini berawal dari empati bersama. Kalau kemarin kita dihebohkan dengan Burger King ya, Burger King yang nyuruh
beli ke McDonald gitu ya. Nah kita juga bisa untuk melakukan itu, kita gerak bersama gitu. Ini adalah gerakan kebersamaan dan kemudian semakin banyak nantinya platform, semakin banyak website donasi yang kita kenalkan kepada masyarakat, maka akan semakin banyak juga orang yang berdonasi. Semakin banyak orang yang berdonasi, maka semakin banyak orang yang kemudian mendapatkan bantuan. Itu tujuan utama kami. Next. Nah ini adalah sebuah website, sebuah platform yang kemudian nantinya di sana ada NGO ataupun lembaga-lembaga yang lain yang bergabung dan kami menjadi pintu, wajah kebersamaan menjadi pintu untuk kemudian masyarakat bisa berdonasi kepada lembaga pilihannya. Dan nantinya akan kemudian dikolaborasikan berapa donasi yang terhimpun selama sepekan. Pekan ini mungkin bukan seminggu maksudnya gitu ya, tapi pekan ini adalah konotatif gitu ya, yang maksudnya adalah periode tertentu. Untuk di pekan ini kita akan laksanakan sampai akhir tahun, sampai tanggal 30 Desember. Kalau ini berjalan baik dan ini kemudian membantu juga rekan-rekan NGO yang lain, insya Allah ini akan terus berlangsung bertahun-tahun gitu. Next, lanjut. Nah, sorry saya belum tambahkan gambar-gambarnya ya, tapi ini nanti teman-teman yang mungkin ingin langsung melihat langsung ke givingweek.id. Beberapa NGO sudah kami upload, tapi beberapa NGO juga masih ada di waiting list gitu ya, sehingga belum semuanya yang bisa kami upload. Tapi insya Allah dalam perjalanan waktu ini kita akan upload semuanya gitu. Next. Nah ini latar belakang kami kenapa harus ada Giving Week. Next lagi. Insya Allah kita launching hari ini ya, bukan hanya bertepatan dengan hari ulang tahun Human Initiative, tapi juga ini adalah hari di mana deklarasi universal hak asasi manusia gitu ya, tanggal 10 Desember. Ini kemudian membuktikan kepada kita untuk menguatkan gerakan kebaikan agar semakin banyak masyarakat yang terpenuhi hak-haknya gitu. Dan ini akan berlangsung sampai tanggal 30. Di sini juga kami akan memfasilitasi berbagai macam poster sosial medianya untuk NGO-NGO, dan juga kami akan memfasilitasi untuk optimasi ataupun kampanyenya gitu ya. Next. Nah, silakan kalau ingin bergabung gitu ya, langsung saja kirim. Di situ ada logo NGO-nya, kemudian ada link page donasinya, dan juga ada QR code-nya. Jadi nanti teman-teman NGO, teman-teman LAS yang punya QR code juga bisa dikirim. QRIS ya, sekarang sudah terintegrasi, juga bisa dikirim ke join@givingweek.id. Nah rekan-rekan sekalian, platform bahkan pembangunan platform Giving Week juga kita berkolaborasi dengan startup juga yang kemudian concern terhadap membantu lembaga-lembaga kemanusiaan maupun lembaga amil zakat ya. Kami berkolaborasi dengan kurmamedia.com. Jadi kalau misalkan rekan-rekan NGO yang belum punya website bisa juga mengunjungi kurmamedia.com. Nah, next. Ini kalau misalkan mau gabung tinggal kirim logonya, foto kampanyenya, link page donasinya, QR-nya kirim ke join@givingweek.id. Dan ada note-nya, tidak ada biaya pendaftaran. Jadi selama ini rekan-rekan NGO nanya, biaya pendaftarannya berapa Mas? Saya bilang ini free, ini kita hanya ingin kemudian semakin banyak orang yang peduli saja gitu ya, sehingga tidak kami pungut biaya dan tidak ada potongan biaya apapun untuk Human Initiative, dan juga kampanyenya nanti akan update berkala, dan juga campaign programnya bebas ya, karena setiap NGO mungkin punya concern masing-masing gitu. Oke, selesai. Next. Oke, begitu terkait dengan givingweek.id. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu ikhtiar kita sebagai inisiator kolaborator dari Human Initiative agar kemudian semakin banyak orang yang terbantu gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, mohon izin. Ya, sebelum kita, saya di mana nih? Baik, sebelum kita tanya jawab atau doorstop, kita akan launching terlebih dahulu ya program tahun 2021 Human Initiative, juga peluncuran platform kolaborasi yang tentunya ini menjadi harapan semua lembaga ya untuk sama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk mengatasi segala
permasalahan yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu mari sama-sama mungkin Pak Aan bisa berdiri dan juga Mas Pak Egi untuk sama-sama berdiri untuk menyampaikan atau membuka atau melaunching program tahun 2021 sekaligus juga platform kolaborasi tadi. Silakan Pak Egi atau Mas. Baik, rekan-rekan sekalian, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Program 2021 insya Allah kami akan jalankan dengan amanah ini ya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran serta kesuksesan untuk kita semuanya. Tentu semakin memberikan kebahagiaan untuk masyarakat luas. Dan platform givingwith.id mudah-mudahan menjadi salah satu juga media yang bisa kemudian membantu masyarakat, semakin banyak yang peduli, semakin banyak yang juga terbantu. Terima kasih. Oke, berikan aplaus untuk program Human Initiative tahun 2021 sekaligus juga platform kolaborasi Giving Week. Kita akan lanjut dengan doorstop, tapi jangan lupa insya Allah nanti pukul 13.00 akan ada acara puncak Milad ke-21 Human Initiative. Tentunya dengan banyak pengisi acara yang luar biasa ya. Tetap di Milad 21 Human Initiative. Ya, Together for Humanity, semangat baru 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk Human Initiative.